Selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas bahan kajian tentang cara mencatat transaksi ke buku pembantu. Nah, kita contohkan dari transaksi penjualan dan penerimaan kas. Transaksi penjualan dan penerimaan kas selama Januari 2024, ini penjualan kredit 600.000 kepada PT Adinda dengan syarat 2/10 net per 30. Kemudian diterima piutang usaha dari PT Bentara 3 juta. Kemudian penjualan kredit kepada PT Raisa 1.500.000 dengan syarat 5/15 net per 30. Penjualan kredit kepada PT Bentara 2.750.000 dengan syarat 2/10 net 30. Kemudian diterima pelunasan piutang PT Winta 700.000, diterima piutang dari PT Adinda sejumlah 2 juta, dan diterima pelunasan piutang usaha dari PT Bentara atas transaksi bukti nomor 4. Pelunasan dalam waktu 8 hari sejak tanggal transaksi. Nah, perlu juga kita ketahui, daftar saldo piutang dagang PT Aneka Berkat per tanggal 31 Desember 2023 atau tanggal 1 Januari 2024, ini ada 3 pelanggannya 4. Pertama PT Adinda 2 juta, PT Raisa 1.750.000 dan PT Bentara 3 juta, PT Winta 700.000. Artinya dia punya punya piutang bersaldo 7.450.000. Nah, kita mulai pencatatan ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan seperti bahan kajian sebelumnya bentuknya ada tanggal, nomor bukti, ref, pelanggan, dan jumlah. Nah, kolom jumlah ini mencakup jumlah untuk piutang dan penjualan. Kita lihat cara mencatatnya tanggal 1, gitu ya. Kita masukkan dari PT Adinda 600 juta, nomor buktinya masukkan PT Raisa 1.500.000 dan PT Bentara 1.750.000. Jadi total penjualannya pada bulan Januari 4.850.000. Kalau ini kita posting ke buku besar, ya, saldo awalnya kita masukkan dari sini tadi ya, saldo awalnya total ini kita masukkan, kemudian ditambah penjualan masing-masing. Penjualan masing-masing ini yang sejumlah 4.850.000. Selain ke akun piutang dagang atau piutang usaha, kita juga memosting ini ke akun penjualan. Jadi debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Nah, bagaimana ke jurnal penerimaan kas? Ya, kita buat kolomnya tanggal, bukti, ref, keterangan, sebelah debit, ya. Ini sesuai dengan jurnal kalau kita bikin ke jurnal umum. Ya, debitnya kas, kreditnya piutang usaha, namanya juga penerimaan kas. Kemudian kalau ada diskon kas, diskon penjualan pada piutang usaha. Kalau misalnya dia penjualan tunai, kas debit penjualan. Kemudian lain-lain ini adalah akun yang jarang terjadi, itu kita satukan di sini. Nomor akunnya atau nama akunnya dimasukkan dengan jumlahnya masing-masing akun. Nah, misalnya tanggal 2 itu ya, contohnya tadi, tanggal 2 nomor 2, piutang usaha dari PT Bentara 3 juta. Maka ini karena penerimaan kas, kasnya di debit, piutang usaha sebelah kredit. Kemudian piutang usaha PT Winta, ya, ini penerimaan juga sama. Adinda juga penerimaan. Nah, ini PT Bentara dia dapat diskon. Ini contohnya ya. Kenapa diskon? Soalnya begitu. Diterima pelunasan piutang usaha dari PT Bentara atas transaksi bukti nomor 4. Pelunasan dalam waktu 8 hari. Karena katanya kalau dia membayar 10 hari akan mendapat diskon 2%. Ya. Ini dibahas dalam kajian sebelumnya. Net 30. Ya, net 30 ini batas akhir pelunasan. Jadi karena dia membayar dalam waktu 8 hari, jadi dia masih mendapat diskon 2%. Nah, diskon 2% itu berapa jumlahnya? Kita lihat di sini 2% dari total penjualan. Total penjualan 2.700.000. 2% dari 2.700.000 adalah 55.000. Jadi karena dapat diberikan diskon, uang yang diterima atau kas yang diterima hanya 2.695.000. Nah, setiap nanti akhir periode ini kita jumlah ya. Kita jumlah. Nah, yang diposting bukan masing-masing ini, tapi totalnya yang diposting ke akun kas, total diskon penjualan yang diposting ke debit, akun diskon penjualan, dan total piutang usaha yang dikreditkan ke akun piutang usaha. Jadi 8.400.000. Jadi kalau kita
Contoh kan tadi ini piutang usaha, maka kita harus kreditkan di sini 8.400.000 misalnya diterima. Oke. Ini cara memposting. Jadi beda, ini yang diposting adalah totalnya, bukan masing-masing. Tapi kalau misalnya kita waktu semester akuntansi usaha jatah, maka yang kita posting adalah satu-satu karena menggunakan jurnal umum. Kalau menggunakan jurnal khusus, yang diposting adalah totalnya ini ya, totalnya. Kecuali di akun lain-lain. Kalau akun lain-lain ini diposting ke masing-masing akunnya. Nah, kemudian kita masukkan ke buku pembantu piutang dagang. Jadi masing-masing pelanggan itu kita bikin akunnya, ya. Nah, yang di sebelah kredit ini data dari jurnal penerimaan kas, sedangkan yang di sebelah debit adalah data dari jurnal penjualan. Ingat ya, bukan dari buku besar akunnya, bukan, tapi dari jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Nah, untuk PT Adinda nanti saldo akhirnya tinggal 600.000. Saldo awal 2 juta, ya, bertambah 600.000, 2.600.000, dan berkurang 2 juta. Jadi ada 600.000 lagi pada akhir bulan Januari. PT Raisa gitu juga, PT Raisa, PT Bentara juga begitu dimasukkan. Kemudian PT Winta juga dimasukkan. Ya, PT Winta saldonya 0, PT Bentara saldonya 2750, PT Raisa saldonya 3250, sehingga kalau nanti ditotalkan, total piutang usahanya tinggal 7.300.000 yang tersebar di PT Adinda, PT Raisa, PT Bentara, dan PT Winta. Ini kalau transaksi penerimaan kas dan penjualan. Nah, bagaimana kalau kita masukkan transaksi pembelian dan pengeluaran kas? Ya, pembelian barang dagang secara kredit 900.000 dari PT Firmindo dengan syarat 2/10 net 30. Pembayaran hutang dagang kepada PT Firmindo ya untuk transaksi ini 750.000. Pembayaran hutang dagang kepada CV Andi Lolo 3 juta. Pembelian kredit kepada PT Arnala 1750 dengan syarat 2/10 net per 30. Ingat ya, kalau dia membayar dalam 10% akan diberikan diskon 2%, tapi batas akhir atau net ini batas akhir pelunasannya. Nah, pembelian barang kepada CV Andi Lolo 2.700.000 dibayar kepada PT Arnala, dibayar hutang, dan dibayar hutang kepada PT Arnala atas transaksi bukti nomor 4. Nah, ini pelunasan dalam waktu 8 hari sejak transaksi. Ada pembelian tunai 400.000 dan pembayaran gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, data saldo hutangnya ini tersebar pada awalnya kepada 3 kreditur, PT Arnala 2.500.000, PT Firmindo 750, dan PT Andi Lolo 3 juta. Kalau kita jumlahkan ini 36.250 lah hutangnya, hutang PT Aneka Berkat. Nah, bagaimana mencatat itu ke jurnal pembelian? Hampir sama dengan jurnal penjualan ya. Kita masukkan di sini nama pemasoknya, tadi nama pelanggan, ini nama pemasok. Kemudian pada akhir periode kita posting ke akun di buku besar, ini ya. Saldo awalnya tetap harus dimasuki dulu. Kemudian ini diposting ke pembelian. Ingat, ini metode periodik ya, periodik. Jadi debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah hutang dagang. Nah, bagaimana pengeluaran kasnya? Ini ya. Kalau pelunasan hutang kepada Firmindo, debitnya adalah hutang, ada bayar ya. Kreditnya kas, debitnya pembelian, kreditnya diskon pembelian, begitu seterusnya. Dan lain-lain, kalau tadi lain-lainnya di sebelah kredit, ini lain-lainnya di sebelah debit. Nah, begini dia pelunasan hutang Andi Lolo gitu. Perhatikan, kalau pembelian masuk di sini semua itu kas ya, karena namanya pengeluaran kas. Nah, ini ada pembayaran gaji yang tidak ada kolomnya di sini, itu dimasukkan ke yang lain-lain ya. Yang tidak ada kolomnya dimasukkan ke lain-lain, dituliskan nama akunnya. Ya. Nah, kartu pemasok juga hampir sama ya. Kartu pemasok, kita lihat, ini dari jurnal pengeluaran kas, sedangkan yang sebelah kredit adalah dari jurnal pembelian. Oke, ini PT Firmindo, total hutang ke PT Firmindo pada akhir Januari tinggal 900.
kepada Andi Lolo tinggal 2.700.000. Nah, kalau kita lihat posisi hutang pada akhir Januari setelah transaksi itu begini, totalnya menjadi 3.600.000 ya. Nah, demikianlah pembahasan tentang bagaimana cara input dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas, bagaimana juga postingannya ke buku besar. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bisa memahami.